Roman Abramovich telah mengucapkan kata-kata terakhirnya untuk Chelsea. Dilansir dari situs resmi Chelsea, Roman Abramovich menyampaikan kata-kata terakhirnya. Lewat kata demi kata, Abramovich menggambarkan bagaimana perjuangannya membangun The Blues jadi tim sukses. Merupakan suatu kehormatan seumur hidup untuk menjadi bagian dari klub ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pemain, staf, dan tentu saja para supporter klub untuk tahun-tahun yang luar biasa ini. Seperti diketahui, Abramovich memang sudah jadi pemilik Chelsea sejak 19 tahun lalu. Sejak saat itu dia menyulap The Blues yang merupakan klub papan tengah jadi klub juara seperti saat ini. Ilkay Gundogan dikabarkan masuk daftar jual Manchester City musim panas ini. Namun gelandang internasional Jerman itu masih membuka lebar-lebar kans bertahan. Meski kontraknya masih berlaku sampai tahun depan, Gundogan kabarnya bakal dilego Manchester City musim panas ini. Namun dalam waktu dekat kabarnya pihak dari Gundogan akan berbicara dengan manajemen klub dan mencari tahu apa rencana tim dengannya. Ilkay Gundogan sudah 6 musim di Manchester City, mencatatkan 253 penampilan di seluruh ajang. Ia meraih 11 trofi, termasuk 4 gelar Premier League. Manchester City mendapatkan Erling Haaland di musim panas ini. Kedatangan bomber muda itu akan membuat gaya permainan Manchester City berubah. Manchester City merekrut Erling Haaland dengan mahar senilai 51 juta pounds. Man City niscaya bisa mengandalkannya sebagai juru gedor. Tapi di sisi lain, Pep Guardiola mesti mengutak-atik cara bermain mereka agar bisa mengoptimalkan pemain barunya tersebut. Perlu diingat bahwa sepanjang musim 2021-2022, Man City praktis bermain tanpa penyerang, murni dengan menempatkan false nine. Namun gelandang Man City Rodri mengakui perlu ada perubahan demi Haaland, tapi ia optimistis si pemain akan klik dengan tim. Romelu Lukaku rupanya tidak lagi betah memperkuat Chelsea. Penyerang Belgia itu rela melakukan apapun demi kembali ke Inter Milan. Lukaku sejatinya baru pindah ke Chelsea musim lalu setelah Inter menjualnya dengan bandrol 150 juta euro. Chelsea kepincut dengan performa apiknya saat membawa Inter juara Serie A dengan 30 gol di seluruh kompetisi. Namun Lukaku tidak mampu mengulangi performa mantapnya tersebut bersama Chelsea. Dia memang finish sebagai top scorer Chelsea musim 2021-2022 dengan 15 gol. Lukaku kabarnya bakal melakukan apapun untuk bisa berseragam biru hitam lagi. Dia bahkan rela potong gaji agar bisa memperkuat Inter lagi. Saat ini Lukaku yang bergaji 15 juta euro per tahun siap dibayar hanya 7 juta euro yang mana masih masuk budget dari Inter Milan. Pemain Real Madrid, Toni Kroos, kesal bukan main dengan pertanyaan dari seorang wartawan di lapangan usai timnya juara Liga Champions. Seperti dilansir Mirror, reporter 2DF menanyai Kroos apakah laga itu sesuai dengan perkiraannya dan apakah ia kaget Liverpool mampu memberikan tekanan sedemikian besar untuk Real Madrid sepanjang pertandingan. Mendengar pertanyaan itu, Toni Kroos pun terlihat kesal. Kamu punya 90 menit dan malah melontarkan 2 pertanyaan bodoh, 2 pertanyaan negatif. Sudah bisa langsung ditebak kalau kamu itu orang Jerman, ucap Kroos. Tak cuma itu saja, gelandang 32 tahun asal Jerman tersebut kemudian sama sekali tak terlihat dan tak mau lagi meladeni pertanyaan si wartawan. Mantan pemain dan manajer Liverpool Kenny Dalglish menunjukkan kesetiaannya kepada The Reds dengan pergi menonton final Liga Champions kontra Real Madrid. Kenny Dalglish yang sudah berusia 71 tahun nekat pergi ke Paris, Prancis demi mendukung Liverpool melawan Real Madrid di final Liga Champions. Sempat terjadi insiden saat legenda Liverpool tersebut sampai ke kota tujuan. Ia dikabarkan hilang oleh anaknya yakni Paul Dalglish. Namun sekitar 2 jam setelah pengumuman tersebut, Kenny Dalglish kabarnya ditemukan dalam kondisi baik-baik saja. Bahkan mantan striker kenamaan Skotlandia tersebut sedang berbaur dengan fans Liverpool yang memenuhi area supporter.
Karim Benzema telah didukung untuk bisa memenangkan Ballon d'Or tahun ini oleh Thierry Henry yang mengatakan perdebatan tentang siapa yang harus memenangkan penghargaan tersebut sudah usai setelah kemenangan Liga Champions ke-14 yang diraih Real Madrid. Penyerang asal Prancis tersebut adalah satu dari 8 pemain Madrid yang menyamai rekor kemenangan Liga Champions Cristiano Ronaldo ketika tim asuhan Carlo Ancelotti mengalahkan Liverpool 1-0 di final 2021-2022. Mantan striker Arsenal dan Prancis, Thierry Henry mengatakan pemungutan suara untuk pemenang Ballon d'Or 2022 seharusnya ditutup karena ia bersikeras bahwa Benzema adalah kandidat yang paling menonjol untuk penghargaan individu tersebut. Jelas, dia sudah menjadi salah satu favorit dan ia pantas mendapatkan hadiah ini, kata Henry kepada France Football. Marcelo sudah mengumumkan dirinya akan meninggalkan Real Madrid pada musim panas ini setelah Los Blancos dipastikan keluar sebagai juara Liga Champions. Bek kiri veteran itu harus menunggu sampai pertandingan final Liga Champions di Stade de France Minggu 29 Mei dini hari waktu Indonesia Barat selesai untuk mengungkapkan rencananya tersebut. Marcelo kemudian mengatakan kepada wartawan bahwa dia tidak akan bermain untuk Real Madrid lagi. Sebelumnya keputusan tersebut memang sudah diprediksi banyak orang. Marcelo sendiri telah memenangi banyak gelar bersama Real Madrid. Selama berkarir di Santiago Bernabeu, Marcelo sudah meraih 5 gelar Liga Champions, 4 Piala Dunia antar klub, 3 Piala Super Eropa, 6 La Liga Spanyol, 2 Copa del Rey, dan 5 Piala Super Spanyol. Liverpool gagal mewujudkan target treble winners atau memenangkan 3 gelar dalam satu musim usai harus mengakui keunggulan salah satu rival abadinya, Real Madrid, di partai final Liga Champions yang berlangsung di Stade de France, Prancis Minggu 29 Mei dini hari waktu Indonesia Barat. Seusai pertandingan, Jurgen Klopp pun langsung memberikan komentarnya. Tak mau larut dalam kekecewaan, pelatih asal Jerman itu berjanji untuk mengantarkan The Reds ke final Liga Champions 2022-2023. Saya merasa yakin bahwa kami akan segera bangkit dan mungkin kembali ke final Liga Champions musim berikutnya. Para pemain sangat kompetitif. Grup ini luar biasa. Kami juga akan kembali memiliki grup yang fantastis musim depan, di mana final Liga Champions akan dilangsungkan musim depan. Istanbul? Mulailah pesan hotel di sana, ujar pria berusia 55 tahun itu. Juventus harus mencari striker baru setelah ada beberapa pemain di posisi itu akan cabut. Marco Arnautovic dikabarkan menjadi incaran si nyonya tua. Pelatih Juventus Massimiliano Allegri akan mencari setidaknya satu penyerang baru untuk bermain bersama Dusan Vlahovic. Calcio Mercato melaporkan Arnautovic adalah salah satu opsinya. Pemain berusia 33 tahun itu menjalani musim 2021-2022 dengan positif. Total ada 14 gol di Serie A, termasuk 1 gol saat bermain imbang 1-1 melawan Juventus di Turin pada April lalu. Arnautovic adalah rekrutan kejutan untuk Bolonya. Arnautovic didatangkan dari klub China Shanghai Port yang dibela selama 3 musim.